Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di Tanson Jabat. Kali ini kita akan membahas sudut pertengahan pada sinus, kosinus, dan tangen. Nah, yang pertama itu pada sinus. Sudut pertengahan pada sinus yaitu sin setengah A sama dengan plus minus akar dari 1 kurang cos A dibagi 2. Artinya, plus minus ini tergantung pada letak kuadran sudut itu. Nah, jika sudutnya terletak pada kuadran 1 atau 2, maka nilai sin pasti plus. Tetapi kalau kuadran sudutnya terletak pada kuadran 3 dan 4, maka sin ini akan menjadi negatif. Nah, untuk membuktikannya kita bisa lihat dari cos 2A. Nah, kita tahu bahwa cos 2A itu sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A. Karena cos 2A pada video sebelumnya ada 3 rumusnya. Yang pertama kakak buat nih. Cos 2A itu, yang pertama kakak buat cos 2A itu derajat sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Nah, yang kedua, cos 2A itu sama dengan, nah kalau dia sini hanya memuat cos, maka 2 cos kuadrat A dikurang 1. Nah, sementara kalau dia hanya memuat sin gimana, Kak? Maka cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Nah, yang ini maka kita peroleh dari rumus yang ketiga pada cos 2A. Nah, kita perhatikan nih. Kalau sudutnya 2A. Nah, ini menjadi A. Kalau misalnya kakak buat cos A itu kan boleh kakak buat jadi 2 dikali setengah A. Maka kakak jabarin ini. Maka itu sama dengan cos 2 kali setengah A ini kakak ubah jadi seperti ini. Maka sudutnya itu adalah si setengah A ini. Sehingga hasilnya adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah A. Nah, kakak pindahin nih. Berarti 2 sin kuadrat setengah A kakak pindahin. Satunya tetap cos kurang cos A. Nah, semua kakak bagi 2 nih. Maka sin kuadrat setengah A 1 kurang cos A dibagi 2. Karena sin kuadrat, maka supaya kita menjadi sin setengah A, kita akarin. Maka akar dari 1 kurang cos A per 2. Karena nilai sin setengah A bisa mengandung positif atau negatif. Tergantung besar sudutnya ya. Kalau besar sudutnya ini setengah A ini ada letak di kuadran 3 dan 4, maka sinnya pasti negatif. Tapi kalau letaknya di kuadran 1 dan 2, maka sinus pasti bernilai positif. Maka ini terbukti kita peroleh rumusnya seperti ini. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat pada sudut pertengahan pada kosinus. Tetap kita beralih pada pembuktiannya yang cos 2A. Nah, tadi kan yang rumus yang kedua, yaitu cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A kurang 1. Nah, kalau misalkan cos A itu sama dengan cos 2 kali setengah A. Boleh dong? Berarti karena A itu sama dengan 2 kali setengah A. Nah, karena di sini 2, berarti kakak ikut ini. Maka sama dengan 2 cos kuadrat, A-nya kan jadi setengah A. Cos kuadrat setengah A dikurang 1. Nah, kakak pindah ini. Berarti 2 cos kuadrat setengah A sama dengan cos A tambah 1 atau 1 tambah cos A. Nah, sama-sama bagi 2. Berarti kakak bagi 2. Cos kuadrat setengah A itu sama dengan 1 ditambah cos A bagi 2. Nah, kita akarin nih. Maka cos setengah A plus minus akar dari 1 ditambah cos A per 2. Kenapa sih Kak plus minus? Karena letak kuadran sudutnya. Jika setengah A-nya terletak di antara kuadran 1 dan 4, maka cos pasti positif. Tapi kalau kuadrannya besar sudutnya terletak di kuadran 2 dan 3, maka itu pasti negatif. Maka ini nilai positif atau negatif tergantung pada letak kuadran sudutnya. Nah, sekarang kita bahas sudut pertengahan pada tangen. Kita perhatikan. Nah, tangen setengah A itu sama dengan, dari mana sih Kak? Nah, kita bisa lihat tangen setengah A itu sama dengan sin setengah A
per cos setengah A. Karena tangen itu adalah sin per cos. Nah, sin setengah A itu tadi kan 1 dikurang cos A per 2. Sedangkan cos setengah A itu 1 ditambah cos A per 2. Nah, karena di sini plus minus, kakak bikin akarnya ini kan boleh kakak samain. Maka ini akan menjadi 1 kurang cos A per 1 ditambah cos A. Karena per 2-nya udah kakak coret nih. Nah, maka kita peroleh tangen setengah A itu adalah plus minus akar dari 1 kurang cos A dibagi dengan 1 ditambah cos A. Nah, kalau kakak bagikan ini dengan kakak kalikan nih. Di sini dengan 1 tambah cos A. Di sini bagi 1 tambah cos A. Boleh dong, kakak mau rasionalin nih. Maka ini akan menjadi, karena sesuai dengan A kurang B, A tambah B. A kuadrat tambah B kurang B kuadrat. Maka ini jadi 1 kurang cos kuadrat A. Per 1 ditambah cos A kuadrat. 1 kurang cos kuadrat A itu sin kuadrat. Karena kita ingat identitas. Nah, maka ini menjadi sin kuadrat A per 1 ditambah cos A kuadrat. Karena ini sama-sama kuadrat, boleh dong kakak pisahin. Maka kuadratnya akan habis dengan akarnya. Sehingga menjadi sin A per 1 ditambah cos A. Nah, gimana sih kak kalau kakak bagi ini dengan 1 kurang? Nah, kakak mau bagi ini dengan 1 kurang. Maka ini menjadi 1 kurang cos A kuadrat. Nah, ini A tambah B tadi. A tambah B kali A kurang B. Maka ini menjadi A kuadrat kurang B kuadrat. A-nya kan 1. B-nya cos A. Berarti 1 kurang cos kuadrat A. Nah, di atas kan 1 kurang cos A pangkat 2. Nah, 1 kurang cos kuadrat A itu sin kuadrat A. Maka ini menjadi 1 kurang cos A dibagi sin kuadrat A. Nah, sin kuadratnya ini kakak coret nih. Dengan yang akarnya. Maka itu menjadi 1 kurang cos A dibagi sin A. Maka kita dapat oleh rumus pertengahan pada tangen yaitu 1 kurang cos A per 1 per sin A. Kira-kira paham ya? Nah, semoga video ini bermanfaat. Jika suka, silakan like dan subscribe. Terima kasih.